Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Aduh. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana. Itu Abang. Berhasil di prank Rismon. Michael Sinaga nggak bisa move on dari Rismon. Sinaga belum bisa move on. Roy Suryo minta Sinaga bujuk Rismon untuk balik lagi. Waduh, ada upaya dari mereka untuk membujuk Rismon supaya kembali lagi ke kubu mereka untuk menyerang Bapak Jokowi. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, yang jelas sekarang untuk posisi terkini, kubu Roy Suryo CS lagi retak parah. Udah capek-capek. Kalau saya mungkin cuma kehilangan sedikit suara karena capek. Rismon udah kehilangan kehormatannya ya. Dan kemudian bikin statement yang ya menurut saya udah 180 derajat balik itu ternyata ditolak nanti RC-nya ya itu, dan kasus dia itu malah dikejar lagi yang terakhir yang dilaporkan teman-temannya. Jadi kan lucu lagi gitu loh malah. Kalau dari Bang Husainuddin mana? Ya, saya pikir ini bukan sesuatu yang aneh. Ini adalah babak lanjutan dari pengkhianatan-pengkhianatan yang sebelumnya sudah terjadi. Dan saya pikir deklarasi pengkhianat seperti ini tidak mengurangi apapun dari semangat atau spirit perjuangan, melainkan justru memperingan arah perjuangan karena tidak ada lagi orang-orang yang masih punya pandangan berbeda ada dalam barisan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengkhawatirkan peristiwa sudah jatuh ke timpa tangga. Ya. Maksudnya adalah Rismon sudah pasang badan dengan muka lusuh, memelas kemana-mana, meminta maaf. Berbeda dengan Egy masih punya wibawa, dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, masih konsisten ijazahnya palsu. Tetapi Rismon sudah merendahkan dirinya pada titik yang dia sulit untuk bisa tegak berdiri, apalagi mendongak kepada masyarakat. Rupanya ada harapan dari Roy Suryo, teman-teman. Ternyata mereka mengharapkan supaya Rismon ini yang sedang mengajukan ini kemarin kan, RJ, supaya ditolak oleh Bapak Jokowi. Tapi apa daya, Bapak Jokowi telah memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya untuk menerima RJ dari Rismon. Pupus sudah harapan mereka terhadap Rismon. Apalagi kan mereka sekarang begitu gencarnya mencemooh, mengolok-ngolok Rismon. Oke. Mereka sekarang boleh masih bebas tertawa puas. Tapi tunggu beberapa hari ke depan. Apakah tawa itu masih ada? Apakah malah Rismon menertawakan kalian? Mari kita tunggu, kita saksikan saja teman-teman. Nah, pada hari ini ketika dia memutuskan untuk tidak lagi berada pada barisan perjuangan, bahkan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam penyelidikannya, seperti saya tolong dibantu ya, translasi, rotasi dan segala macam itu, ya karena dia mengatakan bahwa penyelidikan itu ongoing, bisa saja salah. Saya kira ini terlalu politis ya, kalau seandainya mengatakan demikian. Sekian halaman itu membutuhkan buah pemikiran dan pembelajaran yang luar biasa ya. Nah ini kita katakan memang ini adalah masalah politis ya. Nah oleh karena itu saya ingin mengatakan, saya tidak akan menyesali, kami tidak akan menyesali apa yang sudah berlalu ya, karena bagaimanapun juga kapal harus tetap berjalan. Ya, ini harus mencapai dermaganya, bukan untuk kami tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang jelas akademisnya, backgroundnya dan segala macam ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara saya Rismon Hasyolan Sianipar. Saya hanya ingin mengatakan silakan Anda berhenti sejenak ke pinggir untuk ya mungkin menghilangkan kelelahan Anda. Tetapi saya mohon maaf tidak mampu mengatakan bahwa saya menghargai apa yang Anda lakukan pada hari ini, karena sesungguhnya itu sangat mengganggu daripada perjuangan ini ya. Nah oleh karena itu silakan melipir dahulu, kami akan mempersiapkan langkah yang lebih tegas untuk tetap istiqomah berada di jalur perjuangan untuk bangsa Indonesia. Nah, pada Kurnia Triroyani. Di sini dia mengatakan teman-teman, Rismon Sianipar minta restoratif justice adalah masalah politis. Waduh, di sini Rismon diserang habis-habisan ini. Direndahkan habis-habisan, dicemooh habis-habisan. Kurnia Triroyani katanya akan berjuang habis-habisan. Katanya kapal terus
berlayar. Katanya demi bangsa Indonesia. Waduh, demi bangsa Indonesia apanya? Emang mereka ini ngaruhkah terhadap bangsa ini? Malahan yang ada bikin gaduh. Malahan yang ada adalah mempertaruhkan nasib mereka. Karena mereka ini telah jadi tersangka. Nah itu dia nanti. Nanti awas loh masuk bui. Aduh gimana nih? Komen-komen di bawah teman-teman. Mari kita ramekan. Siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap kami. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media menajukan minta maaf kepada saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru dan hari ini dia mengakui jasanya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Waduh, Ahmad Khozinuddin. Berbicara seperti ini teman-teman, Rismon adalah pengkhianat dengan meminta maaf ke Jokowi. Pengkhianat kata Khozinuddin. Mereka ini begitu kesal karena diprank sama Rismon. Karena mereka baru mengetahui belakangan. Berarti cara Rismon ini diam-diam menyusun rencana, menyusun strategi bagaimana caranya supaya RJ, supaya kasusnya dihentikan. Nah makanya mereka sebenarnya sangat kecewa. Kenapa loh Rismon? Nggak ngajak-ngajak. Beritahulah mereka. Kalau memang RJ, ya udah sama-sama RJ. Nah itu yang mereka kecewa sekali dengan Rismon. Rismon ini kok maunya nyelamatin diri sendiri, nggak mikirin kawan. Hah? Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus, begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Rismon ini sehabis berkunjung, ini mendatangi rumah Bapak Jokowi dalam beberapa hari terakhir ya. Habis itu dia mendatangi kantor wakil presiden. Dan di momen itu karena alasan Rismon pulang kampung ke Balige, maka dikasihkanlah ke Rismon sebuah parcel yang begitu besar sampai ini melampaui Rismon gedenya waktu diangkat gitu kan. Tapi ada momen sebenarnya yang sempat kepotong di sini teman-teman. Dimana sehabis dikasih parcel itu, lalu Mas Wapres balik ke dalam langsung menutup pintu. Dan Rismon berniat masuk tetapi udah ditutup pintunya. Ini sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut,
Cara Gibran begitu halus untuk mempermalukan lawan-lawan politiknya. Meskipun memaafkan Rismon, tetapi kata-katanya selama ini kan sudah sangat keterlaluan. Dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo. Dengan ini saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Usai membuat video permintaan maaf yang di-up di media sosial, kemudian menyusul mendatangi rumah Bapak Jokowi, lalu melanjutkan mendatangi kantor Wakil Presiden RI untuk meminta maaf secara langsung. Kemudian jumpa pers mengakui keaslian ijazah Bapak Jokowi, bahkan meminta maaf ke publik atas kajian-kajian, atas penelitian yang ia aku sendiri keliru selama ini. Nah, beruntungnya dia diterima RJ-nya tuh sama Bapak Jokowi. Tapi kalau enggak kemarin kan, makin parah tuh dia. Nah, itu. Gimana nih kalau menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa kita ramekan kolom komentar di bawah.